Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sania dengan NIM 120220224 dari kelas RB Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2020. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah yang diampu oleh Bapak Asirin STMT. Adapun materi yang akan dibahas kali ini adalah pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Adapun outline dari pembahasan ini adalah yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang keempat, studi kasus. Yang kelima, kebijakan pengembangan kawasan industri Batam. Yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian, Keynesianisme, pertama kali dikembangkan oleh John Maynard Keynes, yang mana ciri khas dari pendekatan ini berfokus kepada sisi permintaan ekonomi dan juga peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian sendiri merupakan berbagai teori makroekonomi tentang pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Ekonomi Keynesian sendiri berkembang selama dan setelah Great Depression dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya pada tahun 1963. Keynes memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi klasik atau neoklasik yang berfokus pada penawaran atau supply faktor produksi. Terdapat 3 pendekatan teoritis. Yang pertama, rekonstruksi Keynesianisme atau Reconstructed Keynesianism. Yang kedua, stimulasi sisi permintaan. Dan yang ketiga, dukungan sisi supply untuk industri utama atau basis dan industri pendukungnya atau non-basis. Lalu, terdapat 3 poin ideologi politik. Yang pertama, intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah sendiri merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar yang bebas. Yang kedua, demokrasi sosial atau social demokrasi, di mana demokrasi sosial sendiri merupakan gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi, perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Lalu yang ketiga, kebijakan kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Di mana kebijakan kohesi sendiri merupakan kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi sendiri adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor. Teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan. Artinya, perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau luar negeri. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi atau output di suatu wilayah menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan kata lain, menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Yang kedua, teori sirkuler dan kausal kumulatif Myrdal dan Kaldor. Terdapat 2 teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Pertama, teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme, sosioekonomi. Atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi.
Kedua, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Gunnar Myrdal telah mengklaim di dalam beberapa tulisannya bahwa hukum umum di dalam ekonomi klasik atau neoklasik tidak tepat diterapkan di dalam pembangunan negara-negara dan wilayah-wilayah terbelakang atau miskin. Salah satu konsep utama yang diusulkan oleh Myrdal terkait penjelasan kesenjangan wilayah adalah konsep teori circular and cumulative causation. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Teori kausalitas sirkuler dan kumulatif baik ala Myrdal maupun ala Kaldor menyatakan bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu. Sementara wilayah yang miskin atau tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya atau ketertinggalannya. Yang ketiga, teori kutub pertumbuhan. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub atau polarisasi. Di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah, atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang, backward linkage, maupun ke depan, forward linkage. Secara ringkas, pokok pemikiran Keynesian dalam pembangunan wilayah antara lain, yang pertama, teori-teori Keynesian menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan direproduksi dari waktu ke waktu dalam perekonomian yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Teori-teori tersebut antara lain teori basis ekspor, teori kausalitas sirkuler dan terakumulasi, teori kutub pertumbuhan, dan model inti pusat. Yang kedua, model Keynesian berfokus pada peran permintaan atau demand daripada penawaran atau supply dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Yang ketiga, menurut teori Keynesian, pasar bebas dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Karena kekuatan pasar bebas, jika dibiarkan berjalan secara spasial, pertumbuhan ekonomi tetap tidak seimbang. Yang keempat, menurut teori Keynesian, pada perekonomian pasar bebas, terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu, dengan mengorbankan wilayah yang lain. Yang ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Adapun pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tidak unggul menurut pendekatan Keynesian antara lain, yang pertama, kebijakan proaktif di tingkat wilayah, di mana kebijakan ini fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Yang kedua, investasi publik pada infrastruktur. Investasi publik di infrastruktur akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Investasi publik sendiri juga sebagai prinsip dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Terdapat 11 kebijakan pembangunan wilayah. Yang pertama, bantuan wilayah secara ekstensif. Yang kedua, subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Yang ketiga, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah. Yang keempat, pengendalian pembangunan industri. Yang kelima, investasi infrastruktur. Yang keenam, perencanaan spasial. Yang ketujuh, nasionalisasi industri. Yang kedelapan, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Yang kesembilan, dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor. Yang kesepuluh, inovasi kelembagaan perekonomian. Dan yang terakhir, pembangunan kawasan industri yang menggerakkan efek berganda.
Yang keempat, studi kasus. Adapun lokasi dari studi kasus yang saya pakai adalah Palangkaraya. Dapat dilihat dari diagram pertama, berupa konsumsi masyarakat Palangkaraya dalam angka juta. Dapat dilihat konsumsi masyarakat Palangkaraya terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan inflasi, di mana dapat dilihat dari diagram kedua, laju inflasi dari tahun ke tahun. Perubahan inflasi ini menunjukkan dinamika ekonomi di Palangkaraya. Diharapkan untuk kedepannya, pemerintah lebih bisa untuk mengendalikan inflasi. Yang terakhir, kebijakan pengembangan kawasan industri Batam. Berikut merupakan peta dari pembangunan wilayah industri di Batam. Yang pertama, industri kecil atau kerajinan, meliputi industri kerajinan, industri bahan bangunan, industri pengolahan makanan, dan industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian. Yang kedua, aneka industri, meliputi konveksi, kimia, logam, pengolahan hasil pertanian, elektronika, dan pengolahan kayu. Yang ketiga, industri berat meliputi industri baja, industri permesinan, dan alat pengeboran minyak. Yang keempat, industri galangan kapal, shipyard. Lalu, sebagai kawasan yang difokuskan untuk hubungan logistik internasional, Pelabuhan Kapil dan Pelabuhan Batu Ampar yang dimiliki Kota Batam memiliki kapasitas yang memadai sebagai gerbang jalur perdagangan yang mendukung tujuan pengembangan kawasan BBK sebagai kawasan andalan investasi di Indonesia. Selain itu, Rumah Sakit BP Batam yang dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan Batam menjadi kawasan integrated health tourism. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.